Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk Pak Dram Renaldi, Eskom Hemkom, selaku dosen untuk mata kuliah Public Speaking, dan juga para audiens yang sekiranya menonton video ini di channel YouTube saya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebelum saya memasuki materi saya. Karena ada pepatah mengatakan, jika tak kenal maka tak sayang, kalau udah kenal boleh dong bagi WA-nya. Asik. Nama saya Nathanael Septuari dengan NIM 2020 10058, Prodi Teknik Informatika Malang, Fakultas Sains dan Teknologi. Oke. Pada hari ini saya akan membawakan topik tentang dari sosial media ke mental illness. Apa sih sosial media itu? Di zaman sekarang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kehidupan manusia saat ini sangat berhubungan dengan sosial media atau bisa disebut dengan media sosial. Media sosial memegang peranan penting di hampir segala lini masyarakat. Mulai dari mengirim pesan kepada teman, berbagai informasi, sehingga mencari suatu informasi yang sedang hangat di masyarakat. Jadi tak heran lagi apabila ada yang menyebutkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu kebutuhan penting bagi setiap orang. Kehadiran media sosial di tengah masyarakat era kini telah memberikan manfaat yang sangat besar. Terlebih lagi di era pandemi seperti sekarang, media sosial cukup membantu menghapus jarak antar manusia, sehingga sangat efektif untuk mempersingkat waktu dalam berkomunikasi. Namun ada pun juga dampak negatif dari media sosial. Seperti halnya judul saya pada hari ini tentang salah satu dampak negatif dari sosial media terhadap mental illness. Berikutnya, mental illness atau bisa disebut dengan mental disorder. Ini merupakan kondisi kesehatan yang terganggu di pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi diantaranya. Kondisi ini dapat terjadi sekali atau berlangsung dalam waktu yang lama. Gangguan ini bisa ringan hingga parah, yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Ini termasuk melakukan kegiatan sosial, pekerjaan, hingga menjalani hubungan dengan keluarga. Meski rumit, gangguan kesehatan mental termasuk penyakit yang dapat diobati loh. Bahkan sebagian besar penderita mental disorder masih dapat menjalani kehidupan sehari-hari selayaknya orang normal. Namun pada kondisi yang lebih buruk, seseorang mungkin perlu mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit untuk menangani kondisinya. Tak jarang kondisi ini pun dapat memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri atau mengakhiri kehidupannya. Seberapa umumkah kondisi itu? Mental illness ini adalah kondisi yang umum terjadi pada siapapun. Menurut dari World Health Organization atau WHO, 1 dari 5 anak dan remaja di dunia memiliki gangguan mental. Sementara pada orang dewasa, kondisi ini mempengaruhi 1 dari 4 orang di dunia. Adapun kasus tersebut sekitar setengahnya dimulai pada masa remaja. Di bawah usia 14 tahun, ini merupakan usia yang rawan muncul gangguan mental yang kerap terjadi. Gejala umumnya apa aja sih dari mental illness? Yang pertama, sering merasakan sedih. Yang kedua, kehilangan kemampuan berkonsentrasi. Yang ketiga, ketakutan ataupun kekhawatiran yang berlebihan ya, atau perasaan yang bersalah yang menghantui terus-menerus. Lalu perubahan mood atau suasana hati yang drastis. Lalu tampak menarik diri dari teman-teman ataupun lingkungan sosial, dan ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari. Kelelahan yang signifikan, energi yang menurun, dan mengalami masalah tidur, paranoid, serta delusi dan halusinasi, dan masih banyak lagi. Tapi untuk pada hari ini di pembahasan saya ini, saya hanya membahas tentang bagaimana sih dampaknya dari sosial media, terutama ketikan-ketikan netizen terhadap orang-orang sekelilingnya ataupun dari individu lain dengan individu lain dalam sosial media, dan dampaknya terhadap mental
Dan oh iya, ini merupakan salah satu contoh kasus terhadap dampak negatif dari ketikan-ketikan kita di sosial media. Ini adalah salah satu kasus yang populer, yaitu kasus Yo Juyun yang meninggal karena bunuh diri pada hari Senin 29 Agustus 2022. Tekanan kerja sebagai public figure yang mengakibatkan depresi, juga adanya komentar-komentar jahat nih dari netizen yang diduga menjadi salah satu penyebabnya kenapa para bintang ini mengakhiri hidupnya. Ungkapan kata-kata bisa membunuh benar-benar terjadi. Desas-desus yang tidak berdasar dan komentar-komentar jahat yang melambung tinggi di banyak kalangan selebriti sehingga kehilangan pekerjaan dan bahkan merenggut nyawa mereka. Setiap orang menghadapi gelombang besar dan kecil dalam kehidupan. Selebriti juga merupakan manusia juga yang memiliki masalah pribadi yang seharusnya mereka lalui sendiri dengan tenang. Tidak ada yang berhak mendorong seseorang ke tepi jurang dengan segala macam rumor jahat. Jadi untuk kita, terutama untuk generasi saya, boleh untuk menjaga setiap ketikannya agar tidak mempengaruhi mental orang lain atau bahkan menyebabkan masalah yang lebih buruk lagi kepada orang lain. Nah, ini merupakan saran-saran nih untuk generasi-generasi saya agar yuk bisa berubah menjadi lebih baik. Yaitu yang pertama, membatasi waktu dan tempat yang kita gunakan untuk sosial media. Kita menggunakan sosial media dapat mempengaruhi komunikasi langsung dengan orang lain. Dengan mematikan notifikasi sosial media ataupun media sosial atau menyalakan mode pesawat pada waktu tertentu nih, setiap harinya Anda bisa berhubungan lebih baik kepada orang lain. Misalnya tidak mengecek media sosial saat makan ataupun bersama keluarga ataupun saat bermain dengan teman, sehingga saat berbicara dengan pasangan pun bisa dapat dilakukan. Hindari media sosial agar tidak mengganggu pekerjaan kita ataupun mengalihkan percakapan dengan keluarga. Saran khusus, jangan simpan ponsel atau komputer di kamar tidur karena akan mengganggu tidur kita. Karena untuk generasi-generasi sekarang, kita, generasi saya, mungkin sering begadang untuk tengah malam hanya sekedar untuk memegang HP-nya. Mungkin untuk sekarang bisa dikurangkan lagi untuk dampak-dampak negatif lainnya, karena dari dampak kita bisa begadang, ada dampak lainnya seperti kanker mungkin ataupun gejala-gejala kesehatan lainnya. Mungkin kanker ada yang mungkin lebih parah, itu kanker. Jadi yang kedua itu adalah jadwalkan periode detoksifikasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa detoksifikasi media sosial ataupun jeda selama 5 hari nih, sehingga 5 hari dalam seminggu dari sosial media dapat menurunkan level stres kita dan meningkatkan kepuasan hidup. Jadi mulailah untuk kita ngejadwalin kapan kita bisa bermain sosial media dan menjadwalkan waktu-waktunya dan membatasi dalam penggunaan sosial media. Mungkin dalam sehari kita membatasi diri kita mungkin sekira sampai 3-4 jam saja menggunakan sosial media di waktu-waktu yang berbeda dan tidak langsung blok 4 jam. Tidak seperti itu. Mungkin sejam saat pagi, mungkin 2 jam saat kita istirahat sedang bekerja, lalu nanti ada 1 jam lagi saat malam. Jadi gunakan periode detoksifikasi ini merupakan mungkin salah satu yang ampuh untuk kita. Mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini tentang dari sosial media ke mental illness. Jadi untuk penutupan pada materi ini saya mendapatkan sebuah quotes dari Pablo Casals yang tertulis seperti ini. Kedalaman makna hidup manusia itu ditentukan oleh kemampuan mereka untuk peduli terhadap sesama. Jadi
kita boleh sekiranya lebih peduli lagi terhadap sesama kita agar hidup kita lebih bermakna. Mungkin itu sekian dari yang bisa saya sampaikan hari ini dalam materi ini. Mohon maaf jikalau ada salah-salah kata, kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Nathanael Sabtuari, undur diri. Terima kasih.